Shalom semuanya, kembali dalam program The Living Wisdom. Kita akan belajar tentang topik-topik di Alkitab, dan semoga episode kali ini di mana kita sedang membahas tentang 5 perempuan dalam silsilah Tuhan Yesus itu menjadi jelas buat semua kita, dan kita bisa belajar banyak tentang perempuan-perempuan hebat yang ada dalam garis keturunan Tuhan Yesus, yang kalau kita bisa atau mau tahu informasinya dalam Matius pasal yang pertama. Jadi siapkan diri kita akan belajar dari perempuan ketiga, ya, yakni Ruth. Siapa Ruth? Sama-sama kita siapkan diri kita. Haleluya. Ya, kita akan ngebahas perempuan ketiga. Yang pertama kita sudah membahas soal Tamar, dan kemudian di minggu ini juga kita sudah bahas soal Rahab, dan di pertemuan ketiga, seri ketiga soal perempuan-perempuan dalam silsilah Tuhan Yesus ini, kita akan ngebahas soal Ruth. Nah, Ruth ini jelas adalah perempuan Moab. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Ruth itu hanya beberapa pasal saja, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi tentang siapa Ruth, bagaimana Ruth dari kitab Ruth itu, di perjanjian lama tentunya. Ruth adalah perempuan Moab, menantu Naomi. Ya. Demikian firman Tuhan. Ruth pasal pertama ayat 3-4. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi, informasi pertama yang bisa saya bagikan kepada saudara berdasarkan di Alkitab, ya, bahwa Ruth itu jelas adalah perempuan Moab, menantu dari Elimelek dan Naomi. Kemudian ketika Ruth sudah menikah dengan anak dari Elimelek dan Naomi, kemudian nggak lama kemudian Elimelek mati. Ya, dan mereka hidup ketika sudah menikah dengan anak dari Naomi ini. Ruth ini, kalau kita baca di kitab Ruth itu punya suami namanya Mahlon, ya. Dan Ruth dan Mahlon ini kemudian dikatakan Alkitab hidup kira-kira 10 tahun lamanya sebagai suami istri tentunya. Dan setelah hidup memiliki suami selama 10 tahun, mereka belum dikaruniai anak dan sesuatu terjadi atas Ruth ini. Coba kita baca ayat berikutnya. Nah, setelah 10 tahun menikah, apa yang terjadi? Pasal 1 Ruth ayat yang kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ini bicara mengenai Naomi. Naomi setelah ada di daerah Moab, Elimelek suaminya mati, dua anaknya Mahlon dan Kilion punya istri masing-masing. Mahlon punya istri Ruth dan Kilion punya istri Orpa. Setelah anaknya kurang lebih menikah 10 tahun, kemudian mati juga Mahlon dan Kilion ini. Sehingga Alkitab katakan perempuan itu, Naomi, kehilangan kedua anaknya dan juga suaminya. Jadi setelah 10 tahun menikah, Ruth kehilangan suaminya. Berarti dia tinggal di rumah bersama dengan iparnya Orpa, sama-sama perempuan Moab, dan juga mertua perempuannya namanya Naomi, yang merupakan orang Bethlehem, orang Yehuda, dan bukan orang Moab. Lalu apa yang terjadi setelahnya, saudara? Setelah Naomi kehilangan suami dan dua anak laki-lakinya di tanah Moab, Naomi ingin pulang. Mau pulang. Kemana? Ke kampung halamannya, Bethlehem. Coba kita baca Rut pasal 1 ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu. Dan kepadaku kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat pelindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Jadi di masa duka, di mana Naomi kehilangan suami dan dua anak menantunya, Naomi ingin pulang kembali ke Bethlehem, ke kampung halamannya.
Dia meminta agar menantu perempuannya, baik Ruth dan Orpa, untuk kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing. Ya, supaya berharap mereka bisa mendapatkan tempat perlindungan nantinya, yakni dinikahi oleh laki-laki lain, sehingga dua menantunya tuh tidak akan kesepian sampai putih rambutnya. Kurang lebih itu yang diharapkan Naomi. Tapi yang terjadi justru dua menantunya ini menolak, bahkan menangis dengan suara keras dan berkata, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Jadi Naomi pulang, kalau kita baca ayat-ayat dalam konteks Rut pasal pertama ini, karena Naomi mendengar di Bethlehem Yehuda sudah dipulihkan dari kelaparan. Naomi dan keluarganya, Elimelek suaminya, dua anaknya Malon dan Kilion ada di Moab karena mereka lari ya dari kelaparan yang sedang menimpa Yehuda, menimpa Bethlehem dan sekitarnya ke tanah Moab karena mendengar di situ ada makanan. Jadi ketika mereka tinggal di Moab, nggak lama Elimelek mati, 10 tahun berikutnya Mahlon dan Kilion mati, dan Naomi sendirian, hanya bersama dengan dua menantunya yang bukan orang sebangsanya, yakni orang Moab. Di sana mereka mendengar Bethlehem sudah dipulihkan. Kampung halamannya sudah dipulihkan, maka Naomi ingin kembali lah, paling tidak menghabiskan waktu tuanya ya di kampung halamannya dengan sanak keluarganya. Sebab di Moab ya dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Suaminya sudah mati, dua anak laki-lakinya sudah mati. Dia tertinggal hanya dengan menantu-menantunya saja. Dan yang menarik di ayat yang kita baca tadi, menantunya tidak mau pulang ke rumah orang tuanya dan berniat untuk bersama-sama kembali ke Bethlehem mengikuti mertuanya. Ini ada yang menarik di sini. Menariknya tentu hubungan mertua dengan menantu di sini sangat harmonis, berarti. Dengan Orpa dan Ruth itu menantu perempuan tidak mau meninggalkan mertua perempuannya sendirian untuk kembali ke Bethlehem, dan niat mereka untuk ikut ke Bethlehem, tidak mau kembali ke rumah orang tuanya, itu mengindikasikan ya hubungan antara Naomi sebagai mertua perempuan dan menantu perempuannya, yakni Ruth dan Orpa ini cukup baik, harmonis. Sesuatu yang jarang ya, yang kita bisa lihat, temukan dalam kehidupan ya berkeluarga di zaman modern ini. Jangankan dengan mertua, jangankan dengan menantu, dengan orang tua kandung saja, dengan anak kandung saja kadang-kadang hubungan tidak baik. Begitu saudara ya. Nah, coba kita baca Rut pasal 1 ayat 11 sampai 13. Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri, tapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Bapak Ibu yang kalau kita baca ayat tadi, terdengar dalam budaya kita ini agak aneh gitu ya. Tapi dalam budaya Timur Tengah saat itu, apa yang diucapkan Naomi ini ya sesuatu yang memang sudah menjadi kehidupan yang sangat mengakar zaman itu. Naomi ini sebagai janda ketika kembali ke kampung halamannya, tentu karena dia merupakan janda yang ditinggal mati suami dan tidak lagi punya anak laki-laki, maka ada kewajiban dari keluarga suaminya untuk menebus Naomi, ya. Karena dalam budaya Timur Tengah, terutama budaya Israel, itu seorang laki-laki itu diharapkan, diwajibkan, terutama laki-laki sulung ya. Ya, setiap laki-laki lah, ya. Bukan sulung saja, tapi setiap laki-laki itu diharapkan memiliki anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, nama marganya. Nangkep Bapak Ibu? Nah, Elimelek di sini mati dan dua anaknya yang sudah hidup, sudah lahir, juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Jadi Naomi ini menjadi seorang janda yang sangat menyedihkan karena dia tidak bisa meneruskan nama keluarga suaminya. Untuk itu, untuk adilnya dalam hukum, nanti diatur dengan hukum Taurat kemudian, dan juga juga kita belajar dari budaya Timur Tengah juga,
Kalau ada perempuan yang seperti Naomi ini, maka saudara, kerabat terdekat dari suaminya itu wajib menebus Naomi untuk membangkitkan, menebus itu maksudnya menikahi Naomi, untuk membangkitkan anak laki-laki bagi Elimelek yang sudah mati. Itu pride marga itu seperti itu. Dan itu wajib biasanya, ya, harus dilakukan oleh keluarga laki-laki dari pihak suami. Tapi kondisinya di sini agak miris karena Naomi bukan lagi seorang yang muda. Dia dikatakan sudah tua. Tapi peluang itu tetap ada. Ya. Kalau andai kata Naomi tadi ya, peluang itu ada dan aku bisa hamil, punya anak, masakan kalian juga menunggu anakku. Kenapa demikian? Karena memang kewajiban Naomi seperti itu. Kalau Naomi masih punya anak laki-laki, maka menantu perempuannya yang ditinggal mati anak yang tertua dari Naomi sehingga menjadi janda tanpa keturunan itu harus dinikahkan dengan adik laki-laki dari mendiang suami. Itu hukumnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu mengikuti misalnya seri khotbah tentang 5 perempuan hebat dalam silsilah Tuhan Yesus, yakni tentang Tamar, Bapak Ibu paham omongan saya bahwa Yehuda punya anak Er kemudian menikah dengan Tamar, Er mati, maka Onan adiknya harus naik ranjang untuk meneruskan nama keluarga dari kakaknya yang sudah meninggal ini. Tapi Onan kan tidak mau, ya, sehingga akhirnya dibunuh Tuhan juga, ya. Kemudian Shelah itu kemudian juga masih kecil, ya. Itu juga wajib untuk naik ranjang untuk menjadi suami dari Tamar agar anak pertama laki-laki mereka nanti bisa meneruskan nama keluarga dari kakak kandung atau anak sulung dari Yehuda. Dan itu wajib, saudara, wajib dilakukan. Jadi mungkin di pikirannya Ruth dan Orpa, ya Naomi nanti bisa menikah lagi, siapa tahu terus punya anak sehingga nanti anak itu akan menikah dengan kami. Tapi ketika Naomi dengan logika yang sehat menjabarkan, masakan juga kalau andai kata ada yang mau nikah sama aku, terus aku punya anak laki-laki, kamu masih mau menunggu sampai dia dewasa. Ya, dengan logika itu tentu akhirnya mengerti. Dua-duanya baik Ruth dan Orpa itu sadar dan akhirnya Orpa pamit kepada Naomi. Orpa pamit jelas bukan undur diri atau tidak mencintai mertuanya lagi. Tapi karena memang Naomi berkeras agar mereka kembali ke rumah orang tuanya karena Naomi sadar bahwa dia tidak lagi bisa menolong mereka. Kalau kau ikut aku, ya resikonya nanti kau tidak akan punya pelindung di masa tuamu. Aku akan mati sebentar lagi dan kamu akan kesepian. Apalagi kalau kamu tinggalkan keluargamu untuk pergi ke kampung halamanku di Bethlehem nun jauh di sana. Ya. Jadi akhirnya Orpa dengan logika yang sehat memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya. Tapi Ruth tetap berpaut padanya, tetap melekat, tidak mau pergi jauh daripada Naomi. Ini kembali sesuatu yang sangat jelas bahwa hubungan antara mertua perempuan Naomi dalam hal ini dengan menantu perempuannya, baik Orpa terlebih Ruth, ini begitu intimnya, begitu dekatnya, begitu harmonisnya, begitu saling mengasihinya, sehingga Ruth ini meskipun dengan logika yang sudah dibukakan oleh Naomi, tetap berkeras lebih memilih ikut mertuanya ini daripada kembali ke rumah orang tuanya. Nah, Ruth ikut Naomi akhirnya. Rut pasal 1 ayat 15-18. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Rut, ini argumentasi Rut, ya. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, saudara, ini yang menarik di sini bahwa Ruth ternyata mengikuti Naomi bukan semata karena hubungan dia dengan mertua perempuan ini harmonis atau baik, atau saling mencintai, saling membutuhkan, saling terikat. Tapi Ruth ini saya bisa menafsirkan juga akhirnya sudah mengalami falling in love with God, with Adonai, Allahnya yang disembah oleh Naomi. Karena di kalimat yang saya kasih huruf bold warna merah ini, kata-kata Ruth begini, bangsamulah bangsaku, padahal dia adalah orang Moab, dan
Israel itu biasanya memang menjadi musuh dari orang Moab, sering berperang satu dengan lainnya. Tapi Rut dengan sehat kepala dingin berkata, bangsamu bangsaku, dan lebih di atas segalanya dia berkata, Allahmu lah Allahku. Padahal di kalimat di atasnya tidak ada indikasi Naomi yang mengatakan kamu pulanglah. Kamu kan ya tidak cocok dengan aku, kita bangsa yang berbeda. Kemudian juga kamu punya penyembahan berhala sendiri, aku punya Adonai. Nggak ada kalimat begitu. Jadi pernyataan ini benar-benar muncul dari mulutnya Rut dalam kitab Rut pasal 1 ayat 15-18 ini tanpa ada pemicu apapun yang tersirat dan tersurat dari Naomi. Sehingga saya menafsirkan bahwa memang Rut ini bukan saja mencintai Naomi karena hubungan mereka yang baik antara menantu dengan mertua perempuan ini, tapi Rut juga tidak mau melepaskan Naomi karena dia sudah mengimani Tuhan yang Naomi sembah. Sehingga dia berkata, Allahmu lah Allahku. Ya tentu dengan logika sehat, akhirnya kita bisa mengerti, Rut mungkin berkata demikian, tidak mau keluar atau lepas dari mertuanya, ya karena semata-mata dia sadar kalau dia akhirnya menjauhi mertuanya, dia kembali ke rumah orang tuanya, ya dia akan kembali pada penyembahan berhala mungkin, dan dia akan kembali mengikuti ritual-ritual agama lamanya mungkin, yang dia mungkin sudah tidak sejahtera, dan dia sudah menemukan damai sejahtera dalam penyembahan kepada Adonai, yang bukan dalam bentuk patung dan atau pahatan apapun. Jadi ini yang saya mau tekankan kepada setiap kita bahwa Rut ini memang luar biasa, ya. Dia mencintai mertuanya dengan tulus dan di atas segala-galanya, ya tadi saya menafsirkan dia juga tidak mau meninggalkan Tuhan yang dia jumpai dan dia sudah imani ketika dia masuk dalam keluarganya Naomi sebagai menantu. Jadi di sini ya kita bisa belajar bahwa apapun latar kita menjadi seorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu nggak penting banget. Yang penting ketika kita sudah percaya, kita mengimaninya dengan sungguh, menghidupinya dengan sungguh. Ya, ini yang saya dapatkan. Ya, mau saudara menjadi seorang Kristen karena pernikahan, dulunya kita tidak Kristen, jadi Kristen karena terpaksa. Aturan hukum di negara ini kalau menikah ya harus dalam agama, dan kau mungkin tadinya ya udahlah, nggak apa-apalah, ikut agama suami, ikut agama istri, gitu ya, yang Kristen. Mungkin kau mengalah dengan berpikir, ya nanti mungkin ada perubahan, aku bisa kembali ke agama lamamu. Ya. Tapi Rut nggak begitu. Rut meskipun menjadi seorang penyembah Adonai gara-gara pernikahannya dengan Mahlon, tapi ketika dia sudah menikah dengan Mahlon, dia menyembah Adonai bukan lagi karena suaminya, dia menyembah Adonai bukan juga karena mertuanya Naomi, tapi dia menyembah Adonai karena imannya yang sungguh kepada Adonai. Itu kenapa berkali-kali saya bilang orang Kristen nggak pantas disebut sebagai orang Kristen kalau dia belum pernah mengalami jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Dan dia akan berusaha untuk mempertahankan api cintanya sampai akhir hidupnya. Itulah bagi saya pemahaman seorang penganut Kristen yang sejati. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika Naomi melihat Rut berkeras, akhirnya mereka kembali. Ya, mereka tiba di Bethlehem. Rut 1 ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Hanya tertinggal Rut dan Naomi tuanya ini. Dan sampai di Bethlehem, apa yang terjadi itu kebetulan bertepatan dengan musim penuai jelai. Jadi banyak orang yang sedang panen jelai. Jelai ini adalah barley dalam bahasa Inggrisnya, saudara ya. Itu kualitas kedua dari gandum. Ya, gandum itu yang pertama, jelai itu kualitas kedua. Gandum itu pasti buat makanan manusia, jelai itu bisa buat manusia, ya, juga buat binatang. Ya, jadi ini makanan utama kualitas kedua lah. Yang pertama itu gandum, Bapak Ibu paham ya? Nah, ketika musim menuai jelai ini bersamaan dengan kedatangan mereka berdua, apa yang dilakukan oleh Rut? Rut mau bekerja. Ya. Kalau kita baca Rut pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ke-3, demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, dari pihak Elimelek, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah ia.
lalu sampai di ladang dan memungut jelai di tengah penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Bapak Ibu mungkin kurang memahami atau tidak mendalami maksudnya kaum Elimelek itu apa. Nanti ayat-ayatnya akan saya singkapkan dan saya tafsirkan. Saya berani mengatakan kepada saudara bahwa Boas ini bukan cuma sekedar kaum atau kerabat atau saudara jauh dari Elimelek, tapi besar kemungkinan Boas ini adalah adik kandung dari Elimelek. Jadi ketika Naomi kembali dari Moab ini membawa menantunya, itu adik-adik kandung Elimelek, mungkin dari satu ayah atau lain ibu, atau satu ayah satu ibu, yang penting yang pasti satu ayah, itu masih ada, masih hidup di Bethlehem. Dan keluarga Elimelek ini terindikasi sangat kaya raya, ya. Alkitab mengatakan Elimelek bisa membawa Naomi dan dua anaknya itu pergi dari Bethlehem ke Moab, negeri yang jauh. Itu pasti punya uang banyak, dan terbukti di sini bahwa adik kandungnya yang bernama Boas ini adalah seorang yang sangat kaya raya. Jadi emang keluarga Elimelek, Boas ini keluarga yang sangat kaya raya. Orang-orang dari Yehuda, dari keluarga Yehuda, dari suku Yehuda yang sangat kaya raya. Bukan bahkan mungkin terpandang di wilayah itu, yang tinggal atau hidup sebagai keluarga besar dari suku Yehuda. Boas ini orang yang terpandang. Lalu apa yang terjadi? Ya. Jadi kita bisa menafsirkan bahwa Rut dulu itu menikahi orang kaya. Dengan Elimelek itu kaya raya, dia bisa memboyong keluarganya tinggalkan Bethlehem menuju ke Moab. Itu mengindikasikan ya Mahlon, suami Rut ini kaya raya. Mungkin awalnya Rut itu ingin menikahi Mahlon ya karena dilihat kekayaannya. Dan ketika semuanya habis, yang menarik dari ayat-ayat yang barusan kita baca, Rut tetap setia kepada mertuanya dan bahkan Rut mau bekerja. Jadi apa namanya? Hipotesa awal bahwa Rut mau menikahi Mahlon karena dia kaya raya itu terbantahkan, terpatahkan dalam peristiwa ini yang barusan kita baca. Yakni bahkan ketika suaminya sudah mati, Naomi juga sudah tidak punya apa-apa, karena ketika kita baca benar-benar kitab Rut, Naomi ketika dikenali oleh orang Bethlehem, kamu Naomi itu? Ya, Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku adalah apa saudara? Mara, ya. Naomi itu artinya kesukaan Tuhan, Mara itu artinya pahit. Sebab aku pergi dengan tangan yang penuh, kembali dengan tangan yang kosong. Jadi Naomi pulang itu tidak punya apa-apa lagi. Jadi Rut itu mengikuti mertua perempuan yang bangkrut begitu. Yang tidak punya apa-apa lagi, tidak lagi punya kekayaan yang wah. Seperti ketika dia mau dinikahi oleh Mahlon, anak dari Naomi. Tapi rupanya Rut ini bukan princess. Bukan putri yang mau enak-enak saja, nikah dengan orang kaya semua tercukupi. Faktanya ketika dia ikut Naomi, pas musim menuai jelai, dia mau bekerja untuk dirinya, menghidupi dirinya, dan juga menghidupi mertua perempuannya ini. Pergi ke ladang memungut jelai, dan kebetulan itu adalah tanah dari Boas, yang merupakan om atau paman dari suaminya. Jadi memang masih kerabat dekat dengan Elimelek, saudara kandung bahkan dari Elimelek, dan artinya ipar dari Naomi. Nah, Boas ini kemudian memperhatikan Rut. Ya, kalau kita baca di Rut pasal 2 ayat 5, lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Ya, Rut ini sebagai orang Moab, ya, itu gampang dikenali bahwa dia berbeda dengan perempuan-perempuan Bethlehem. Cara berpakaiannya, cara berdandannya, gaya hidupnya, ya, cara logatnya, berbahasanya, logatnya itu pasti berbeda dengan orang-orang yang asli Bethlehem. Sehingga akhirnya dari pengamatan mata saja, Boas langsung bertanya kepada bujang-bujangnya, kepada orang-orang yang di ladang itu, perempuan itu siapa? Kemudian kata bujang-bujangnya di Rut pasal 2 ayat 6, bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Jadi, Rut yang bekerja di tanah Boas, dia tidak tahu itu tanah siapa tadinya. Dia hanya bekerja saja, berharap dapat bulir-bulir jelai yang jatuh, dikumpulkan sehingga dia bisa makan dan mertua perempuannya bisa makan. Dia tidak sadar bahwa dia ada di tanah yang merupakan tanah milik adik dari mertuanya yang sudah mati, Elimelek. Dan sebagai orang yang berpenampilan beda, berdialek beda, Rut ini diamati oleh Boas, dan akhirnya Boas tahu bahwa ini adalah sebenarnya
masih anak menantu ya. Karena kalau Elimelek itu kakak, Boas ini adik, maka menantu perempuannya Elimelek juga bisa dihitung menantu perempuannya dari Boas kan, begitu. Masih kerabat jauh ya. Jadi ya masih sesuatu yang harus dibantu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti mengikuti slide-slide berikutnya, kita harus mengerti bahwa ya memang Boas itu berkewajiban menjadi juru selamat, penolong bagi bukan saja Naomi tapi juga bagi Ruth. Dan informasi yang kita dapatkan kalau kita membaca konteks dekatnya tadi, bujang-bujangnya Boas itu berkata, ini perempuan memang mengikuti kami dari belakang. Dia kerja terus-menerus, nggak berhenti-henti memungut bulir-buliran jelai. Ya. Jadi akhirnya informasi soal siapa Ruth bukan cuma didapat Boas dari sekedar ini loh menantunya Naomi yang datang dari Moab, orang Moab itu, bukan semata itu tapi ada embel-embelnya. Ruth pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarkan dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Maka dibilang anakku, karena memang ya ini anaknya Boas, masuk hitungan anaknya Boas. Karena Boas itu adik dari Elimelek. Elimelek punya anak Mahlon, anak kandung namanya Mahlon yang menikahi Ruth. Mahlon mati, Elimelek mati, maka Boas sebagai adik dari Elimelek, paman dari Mahlon, ya berkata kepada Ruth, dengarkan dahulu anakku, yaitu sudah memang sewajarnya ya. Memang dia adalah anak menantu dari Boas. Tidak usah kau memungut jelai ke ladang orang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Ruth masih belum mengerti siapa Boas, tapi Boas sudah memahami siapa Ruth. Ruth adalah anak menantunya, ya, karena Boas itu ya masih iparan dengan Naomi dan adik dari Elimelek suami Naomi. Maka sebagai kerabat terdekat dari Elimelek yang memperhatikan Ruth itu sesuatu yang sudah sewajarnya, maka dia berikan jaminan kepada Ruth untuk kerja di sini saja, jangan ke ladang orang lain. Pokoknya aku sudah bilang pekerja-pekerjaku nggak ada yang boleh mengganggu engkau, dan kalau kau mau minum ambil saja, ya kau pokoknya bebas bekerja di tempatku ini. Dan Ruth bingung ya kenapa dia dapat belas kasihan dari seorang bos besar dari tuan tanah ini. Dia masih belum mengenali siapa Boas. Nah, alasan Boas itu apa? Memperhatikan Nuh dan seolah-olah mau melindungi Ruth ini ya, bukan Nuh ya, Ruth ya saudara ya. Kenapa alasan Boas itu memperhatikan Ruth? Apakah Ruth ini langsung disukai, atau Boas ini love at first sight, jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Ruth? Tentu tidak, saudara ya. Ya, bagi saya Boas ini mengagumi Ruth dan kemudian memperhatikan Ruth karena ya tadi dia melihat Ruth ini perempuan yang mandiri. Mestinya sebagai orang Moab dibawa oleh mertuanya ke Bethlehem, ke kampung halaman mertuanya, yang menghidupi dia adalah mertuanya. Tapi justru sebaliknya, Ruth ini mau bekerja. Boas tentu tahu, saudaraku Elimelek itu pasti lebih kaya raya dulunya daripada aku. Makanya dia bawa keluarganya ke Moab sana. Maka Ruth ini ya mau kawin sama Mahlon, jangan-jangan ya karena ingin mengejar laki-laki kaya raya. Tapi faktanya ketika aku lihat, dia kerja. Ini perempuan yang spesial. Bukan perempuan yang mengejar laki-laki kaya, tapi perempuan yang memang berdedikasi. Perempuan yang mandiri. Ya kebetulan saja menikahi kemenakanku yang namanya Mahlon, tapi ini perempuan spesial. Nah, alasan Boas ini bisa kita dapatkan dari Ruth pasal 2 ayat 11-12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu, tanah kelahiranmu, serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan, Adonai, ya, kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi, cerita ini ya sampai ke Boas karena diceritakan kan sama bujang-bujangnya. Dan
dari ayat-ayat ini Boas jelas menjelaskan kepada Rut kenapa dia menolong Rut. Karena aku sudah dengar ya apa yang kau perbuat pada mertuamu, gimana kau meninggalkan ibu bapakmu dan mengikuti mertuamu ke suatu bangsa yang tidak kamu kenal ya. Apa yang didapatkan informasi oleh Boas ini kan tentu pasti ada asalnya. Jelas bukan dari Rut. Rut nggak kenal siapa-siapa di Bethlehem. Tapi informasi ini didapatkan Boas. Kemudian informasi yang sama juga didapat oleh bujang-bujangnya Boas yang memang orang Bethlehem. Dari siapa? Dari Naomi. Tentu Naomi ditanya, kamu Naomi kan? Apa kabar? Suamimu mana? Suamiku Elimelek sudah mati. Anak-anakmu gimana? Gimana Mahlon dan Kilion? Mereka juga sudah mati di Moab. Lalu siapa yang bersama engkau perempuan muda itu? Dia adalah menantuku, istri dari Mahlon yang berkeras untuk ikut aku. Dia nggak mau kembali ke rumah ibu bapaknya. Dia mau ikut aku ke bangsaku dan menyembah Tuhanku. Maka cerita ini keluar pasti dari mulut Naomi. Cerita positif terhadap menantunya ini. Dan cerita soal Rut ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Bethlehem saat itu. Dan Boas sudah paham banget. Ya, jadi kebaikan itu pasti terdengar. Apa yang dilakukan oleh Rut tentu tidak ingin riak dia bagikan, dia sampaikan, dia gembar-gemborkan. Tapi meskipun Rut tidak menceritakan kepada banyak orang, bahkan ke orang lain, tapi namanya kebaikan itu pasti akan tercium. Seperti bangkai, disembunyikan kayak apapun pasti tercium. Kebenaran, kebaikan, itu meskipun tidak ditonjolkan, karena kita mau jadi pelaku firman nih, apa yang kau lakukan dengan tangan kiri, tangan kanan, jangan tangan kiri tahu. Ya. Meskipun kita sudah menyembunyikan segala kebaikan kita, saya percaya namanya kebaikan itu pasti akan harum juga. Wanginya akan terdengar. Dan apa yang Rut lakukan kepada mertuanya, yakni Naomi, sudah terdengar. Bukan dari mulut Rut, tapi dari mulutnya Naomi sendiri. Dan itu didengar oleh semua orang. Sehingga memang satu sisi, semua orang Bethlehem tahu siapa Rut. Oh, orang Moab, bangsa kafir. Tapi semuanya respect. Karena tahu bahwa Rut ini adalah menantu perempuannya Naomi yang sikapnya sangat baik. Ya, attitude-nya sangat baik. Karakternya sangat baik. Sehingga mereka respect kepada Rut. Demikian juga Boas, adik Elimelek yang merupakan tuan tanah orang kaya raya di Bethlehem. Nah, ekspresi Boas kepada Rut kemudian lebih jelas lagi, saudara. Rut pasal 2 ayat yang 14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepada Rut, datanglah kemari, makanlah roti ini, celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Jadi bertih gandum itu diberikan Boas kepada Rut, dia makan dengan kenyang, dan bahkan masih ada sisanya. Kemudian ayat berikutnya, Rut pasal 2 ayat 15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, jadi waktu makan siang, Rut dapat makanan dari Boas, dan setelah dia selesai makan siang, dia bangun, memungut pula. Memungut lagi maksudnya. Maka Boas memerintahkan kepada pengejar-pengejarnya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ekspresi Boas melihat Rut yang dia pertama kali dapat informasinya dari buah bibir penduduk Bethlehem, dari bocoran Naomi. Ternyata ketika dilihat dengan matanya, Boas semakin kagum dengan Rut ini. Karena dia pikir dia bukan perempuan seperti perempuan muda yang mengejar-ngejar orang kaya. Dia mau bekerja bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri mandiri dan menghidupi mertua perempuannya Naomi. Maka Boas bilang sama pekerja-pekerjanya, jangan ganggu dia, bahkan kamu harus sengaja itu ya meninggalkan atau menarik sedikit-sedikit butiran jelai ya supaya tidak terpanen olehmu, biarkan itu jatuh dan nanti dia akan memungutnya. Jangan berlaku kasar kepada Rut ini. Kemudian kalau kita baca ayat 17 Rut pasal 2. Maka Rut memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu ya. Dan ada kira-kira seeva jela banyaknya. Seeva jelai. Seeva itu ukuran. Kalau Bapak Ibu lihat kamus Alkitab, satu eva itu kurang lebih 36 liter. 36 liter itu berarti kurang lebih ya 2 galon aqua. 1 galon itu kalau nggak salah 18 atau 19 liter, saudara. Berarti kalau 2 ya 38 atau 36 liter. Ya kurang lebih 2 galon aqua. Dan itu berat sekali, saudara.
Ruth bisa mengumpulkan dari pagi sampai dengan petang kurang lebih 36 liter ya jelai yang sudah dikirik. Jadi bukan dengan batangnya, sudah butiran-butiran jelai. Jadi terlihat sekali bahwa Boas ini menunjukkan kasihnya kepada Ruth. Kalau bukan Boas yang memerintahkan ini, Ruth secapek-capeknya dia bekerja, nggak mungkin bisa ngumpulin sampai 36 liter. Karena biasanya yang bisa dikumpulkan oleh orang-orang miskin yang berusaha untuk menghidupi dirinya dengan mengikuti panen dari orang-orang kaya, ya dikumpulkan hanya sedikit. Memang orang Israel itu diperintahkan Tuhan untuk kalau panen jangan diambil semuanya, sisakan sedikit buat orang miskin. Jadi meskipun orang miskin itu bisa makan, tapi paling tidak hanya bisa makan sehari 2 hari saja dari memungut sisa-sisa panen dari orang kaya. Tapi dengan Boas memerintahkan kepada bujang-bujangnya untuk dengan sengaja kau harus sisihkan untuk perempuan ini, ya tentu akhirnya Ruth bisa mendapatkan sesuatu yang di luar normal. 36 liter jelai. Tentu ini ketika dibawa pulang membuat heran dari Naomi. Sebab lumrahnya nggak mungkin bisa sebanyak ini. Paling cuma dapat 2-3 liter atau 5 liter lah saudara paling banyak. 5 liter pun itu sudah bisa banyak sekali karena bisa paling tidak memberi makan Ruth dan Naomi ya dengan sangat sederhana. Yang penting makan saja bisa 2-3 hari, mungkin paling lama seminggu. Kalau sedikit sekali. Ya, tapi dengan bawa 36 liter ini sesuatu yang abnormal. Makanya Ruth ditanyai oleh Naomi. Ya, ketika Naomi-nya bertanya, inilah jawab Ruth. Ruth pasal 2 ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Jadi ketika Naomi tahu bahwa yang menolong itu adalah Boas, mungkin Ruth sudah tahu nama tuan itu adalah Boas, tapi Ruth tidak tahu siapa Boas. Naomi akhirnya menyampaikan bahwa Boas itu adalah salah seorang yang wajib menebus kita. Apa itu menebus? Nanti saya jelaskan. Ruth pasal 2 ayat 23. Demikianlah Ruth tetap dekat dengan pengerja-pengerja Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Jadi panen itu mungkin berlangsung beberapa hari dan Ruth selalu bekerja ya di ladangnya Boas karena diberikan privilege atau kelebihan atau kemudahan ya dari Boas ini. Dan dia bisa menghidupi mertuanya. Dikatakan dia terus tinggal pada mertuanya. Artinya dia tidak menjadi perempuan yang liar, yang mencari kehidupannya sendiri. Dia tetap hidup bersama dengan mertuanya dan juga menghidupi mertuanya yang tidak mungkin bekerja seperti dia yang bekerja mati-matian di ladang. Bayangin dari seorang perempuan yang bermimpi menjadi istri orang kaya dengan luluran setiap hari, punya budak-budak yang melayani hidupnya sehingga hidupnya enak, perempuan yang enak hidupnya, sekarang ini bekerja di ladang. Ya, tapi Ruth mengerjakan itu dengan luar biasa. Boas itu kerabat Elimelek, Alkitab tadi sudah jelas ya. Terus dikatakan di ayat yang ke-20 tadi, dia seorang yang wajib menebus. Menebus siapa? Kita, kata Naomi. Kita ini kata ganti orang ya kedua jamak bukan tunggal ya. Jadi kita ini bisa berarti Naomi dan juga bisa berarti Ruth ya. Jadi Boas ini adalah kerabat keluarga dari Elimelek yang memang wajib, Alkitab katakan tadi di ayat yang ke-20 ya. Perhatikan yang saya kasih bold warna kuning ini. Wajib menebus entah itu Naomi atau Ruth. Lewat apa? Lewat pernikahan Levirat. Nah, pernikahan Levirat itu apa? Pernikahan Levirat itu Bapak Ibu bisa lihat nanti panjang lebar saya sudah jelaskan dalam program Living Wisdom dalam tema atau judul episode yang namanya Tamar ya. Itu hari Selasa kemarin saya sudah upload di channel YouTube ini. Bapak Ibu bisa lihat nanti kolom deskripsi, Bapak Ibu lihat linknya, Bapak Ibu dengarkan kalau belum mendengarkan pemaparan saya soal Tamar, di mana di sana saya menjelaskan tentang hukum perkawinan Levirat itu seperti apa. Jadi Boas itu adalah kerabat dari Elimelek yang memang wajib menebus Naomi maupun Ruth itu. Coba kita lihat Ruth pasal 3 ayat 1-2. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?
Maka sekarang bukankah Boas yang pengejar-pengejarnya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Jelainya Boas yang banyak dari berhektar-hektar, berpuluh-puluh hektar tanah dimiliki Boas itu akhirnya dikirik, ya di apa namanya, ya ditampi begitu, sehingga kalau yang disimpan itu ya hanya butiran-butiran jelai atau butiran-butiran gandum, ya kayak padinya, daun-daunannya, kulitnya itu sudah dibuang gitu ya, dibakar. Nah, itu kan kerjanya panjang itu. Saya masih ingat ketika saya kecil, saya punya eyang punya sawah di kampung sana di Jawa Timur sana. Itu proses apa namanya zaman dulu ya, dari panen padi sampai akhirnya padi itu dikelupas sehingga keluarlah beras. Itu prosesnya panjang. Zaman dulu belum secanggih sekarang. Ya, padi yang dari sawah itu dimasukkan di karung goni ya, terus ada berpuluh-puluh kalau tidak beratus-ratus karung goni itu numpuk di gudang ya, di lumbung begitu. Kemudian kalau hari panas sama eyang saya itu ditaruh di tikar besar di halaman, terus dijemur di bawah sinar matahari berkali-kali, berhari-hari ya, sampai kering, sampai kulitnya mengelupas. Kemudian ditampi sehingga kulit itu terbang ketiup angin, dan sisa di tampian itu beras. Kemudian beras itu dimasukkan dalam karung dan disimpan dalam lumbung. Ya, kalau zaman sekarang mah tinggal masukin mesin aja cepat sekali, tapi zaman dulu prosesnya lama, berhari-hari, bahkan bisa jadi berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sampai akhirnya padi yang disimpan di lumbung bukan lagi dahan padi atau batang padi yang dipanen, tapi sudah butiran-butiran beras. Ya, Naomi ingin mencari suami untuk Ruth. Kalimatnya, anakku, apakah tidak baik? Apakah tidak ada baiknya aku mencari tempat pelindungan bagimu? Jadi rupanya apa yang diperbuat oleh Ruth ini membuat Naomi akhirnya jatuh hati, sehingga akhirnya Naomi bertanggung jawab atas Ruth ini. Maka mau dicarikan tempat pelindungan suami gitu. Dan Naomi melihat ya ada peluang di sini. Kenapa peluangnya? Ya, dia lihat Boas ini memperhatikan Ruth. Boas adalah yang paling mudah dikondisikan, diciptakan ya, dengan strategi-strategi agar bisa jatuh hati pada Ruth. Ya, karena Boas memang pertama adalah kerabat dari Elimelek yang memang wajib menebus Naomi. Tentu Naomi sadar diri, ya. Seharusnya Boas menebus dia, tapi dia sadar dia sudah tua, ya. Masa Boas mau menebus aku untuk dijadikan istri kalau aku sudah tua? Ya, dia tentu sadar. Nah, ini ada kesadaran dari Naomi yang tidak egois. Meskipun dia berhak untuk meminta agar dia ditebus, tapi dia tidak mau mengeraskan hatinya. Dia malah meminta mengkondisikan menantunya ini yang harus ditebus, supaya menantunya ini punya tempat perlindungan. Ini semata-mata ada di pikirannya Naomi, tercetus. Ya, bukan semata-mata karena dia bertanggung jawab atas menantunya, tapi ya karena menantunya ini berbuat baik pada dia. Orang kalau berbuat baik kepada kita dengan tulus, maka kita pasti akan berhutang budi sama dia. Mau diucapkan kayak nggak diucapkan, kita akan berusaha untuk membalas itu semua, sehingga kita akhirnya ngerasa nggak punya utang dengan orang itu. Benar nggak, saudara? Ini yang ada di pikirannya Naomi saat itu. Rut pasal 3 ayat 3-5. Maka mandilah dan beruraplah, kata Naomi, pakailah pakaian bagusmu, pergilah ke tempat pengirikan itu, tapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu, kepada Boas, sebelum ia selesai makan dan minum. Ya, jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Jadi sekali lagi saya bilang, Rut mengikuti semua saran mertuanya, yakni Naomi. Naomi sedang bersiasat di sini. Dengan kecerdikannya, dia lihat peluang bahwa Rut bisa mendapatkan tempat perlindungan. Dan dirinya juga nanti akan mendapatkan tempat perlindungan. Dengan cara apa? Ada indikasi-indikasinya. Dia melihat Boas yang memperhatikan menantunya ini dengan sungguh. Ya, jadi sesuatu berkat yang dari Tuhan itu nggak langsung ujuk-ujuk datang. Ya, Rut nggak mungkin ujuk-ujuk dinikahi oleh Boas. Ini ada andil besar dari Naomi yang kebetulan cerdik sekali dan tahu banget memang Boas ini harus menebus mereka. Dan Naomi sadar dirinya sudah tua. Nggak mungkin Boas tertarik secara seksual dengan dirinya. Tapi bisa saja di tengah kedagingannya Boas tertarik sama Rut.
Maka dia pakai siasat ini untuk membuat akhirnya mereka berdua, baik Boas dan baik Naomi dan Ruth, punya tempat perlindungan di masa tua mereka masing-masing. Maka apa yang diperintahkan oleh Naomi dikerjakan sungguh oleh Ruth. Pada waktu tengah malam, Ruth pasal 3 ayat 8-9, dengan terkejut terjagalah orang itu, Boas, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Ruth sudah sampai pemahaman bahwa Boas ini adalah adik dari Elimelek, kerabat terdekat dari Elimelek yang memang harus menebus mereka, menebus dia secara hukum. Ini bukan hukum Taurat, saudara. Sebab peristiwa Ruth, Naomi, Elimelek, ya, ini jelas-jelas sebuah peristiwa. Kalau kita melihat, ya, itu besar kemungkinan ya bukan sesuatu yang semata-mata karena hukum Taurat, ya. Ruth itu juga dalam budaya Timur Tengah yang punya pemahaman ini. Bisa saja Ruth mengikuti Naomi karena juga tahu ada peluang ini. Ya. Selain tentu tadi alasannya dia mencintai mertuanya dan juga jatuh cinta sama Adonai. Tapi saya yakin Ruth juga sebagai perempuan yang punya pemikiran itu tahu ya bisa saja nanti aku ketemu jodoh meskipun peluangnya kecil tapi ada peluang itu. Yakni aku dinikahi kembali oleh kerabat dari suamiku yang akan menjadi penebus karena memang aku harus ditebus sebagai istri yang ditinggal mati suami dan tidak memiliki keturunan untuk meneruskan nama suamiku, ya. Jadi Ruth dengan semua tadi bekal-bekal tadi mengerjakan apa yang dia imani, kemudian Naomi punya siasat yang cerdik tadi dan terjadilah peristiwa ini. Makanya Ruth berkata, "Aku tahu kaulah yang wajib untuk menebus kami." Digunakan kata kami, jadi bukan dia, tapi Naomi. Intinya baik Naomi maupun Ruth itu memahami bahwa Boas ini ya bisa memilih menebus Naominya atau menebus Ruth-nya. Tapi baik Naomi dan Ruth ini paham bahwa meskipun nanti salah satu dari mereka yang ditebus, kalau mereka yang bukan ditebus, mereka juga akan menikmati berkatnya. Maka Naomi menggunakan kata kita, Ruth menggunakan kata kami ketika bicara kepada Boas. Kami itu artinya dia, Ruth, dengan mertuanya. Jadi ini sudah sangat blend banget ini. Si mertua dan menantu. Sesuatu yang saya bilang berkali-kali dalam program ini dan dalam khotbah saya sebelumnya. Sesuatu yang langka. Akhirnya Boas jatuh hati. Ekspresi Boas jatuh hati itu diekspresikan lewat perkataan dan juga lewat tindakan. Ruth pasal 3 ayat 10-13. Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku." Anakku lagi. Karena memang Ruth itu adalah anak menantunya. "Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Ya, waktu aku dengar kau datang mengasihi mertuamu, ini lebih lagi. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya." Sebab kerabatnya Elimelek itu ya banyak tentunya di Bethlehem karena dia orang Bethlehem kan. Tapi Ruth tidak mengejar orang-orang yang lebih muda. Ya, baik yang kaya maupun yang miskin, ya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan padamu. Bahwa Ruth tadi bilang, kaulah yang wajib menebus kami. Ya, akan kulakukan kata Boas. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Bukan pelacur, kau perempuan baik. Naomi udah ceritain kau menantu terbaiknya, ya. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada satu lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup. Berbaling sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbalinglah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Pengirikan kalau malam-malam itu buat yang laki-laki. Buat bujang-bujang laki-laki, bukan perempuan. Jadi Ruth ini diam-diam. Ya, karena mendengarkan nasihat Naomi mertuanya. Ya. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarkannya lah 6 takar jelai ya, dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku?
Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Boas tentu tahu Ruth melakukan seperti ini karena nasihat dari mertuanya. Sebab bagaimana mungkin Ruth tahu bahwa Boas itu adalah adik dari Elimelek, kerabat terdekat yang bisa atau wajib menebus dia, kalau bukan dari Naomi. Maka Boas berkata, kamu harus sampaikan kepada mertuamu itu, apa yang disarankannya akan kukerjakan. Ini janjiku, 6 takar jelai ini berikan kepada mertuamu. Maka kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Maka ketika sampai pagi-pagi di rumah mertuanya, Ruth bercerita tentang apa yang dikatakan Boas kepadanya, dan disuruh oleh mertuanya, kita tunggu, hari ini pasti selesai. Kamu akan punya penebus, kamu akan punya tempat perlindungan. Kalau bukan Boas, tentu adalah orang yang paling dekat dari Elimelek suamiku untuk menebus kita. Ya. Tapi kalau orang itu nggak mau, Boas sudah berjanji pada kita kan, pada kamu kan, bahwa aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Nah, siapakah Boas? Kalau bagi saya, Boas adalah adik laki-laki terkecil dari Elimelek. Itu alasan perkawinan Levirat menjadi sesuatu yang wajib dilakukan Boas untuk Ruth. Kalau Bapak Ibu memperhatikan perjanjian lama, Bapak Ibu lihat penjelasan-penjelasan dari buku-buku soal Levirat, pernikahan Levirat itu adalah perkawinan seorang janda dengan saudara kandung mendiang suaminya, terutama jika sang janda belum memiliki keturunan sebagai kehormatan mendiang suaminya. Ruth ini sudah menikahi Mahlon. Mahlon mati tanpa meninggalkan anak. Maka saudara terdekat dari Mahlon, kalau dia punya saudara kandung laki-laki, itu wajib menikahi Ruth. Tapi faktanya Mahlon nggak punya saudara. Sebab Kilion itu juga mati. Ruth hanya punya 2 anak ini. Maka ketika Naomi hanya punya 2 anak ini, Mahlon dan Kilion. Jadi ketika Naomi kembali ke Bethlehem membawa Ruth, maka yang harus menebus baik Naomi yang tidak punya anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarga suaminya, dan maupun Ruth yang tidak punya lagi anak laki-laki untuk meneruskan nama suaminya, itu adalah kerabat terdekat dari Elimelek. Artinya apa? Perkawinan Levirat itu harus perkawinan dari garis kandung. Berarti saudara-saudara dari Elimelek. Entah itu kakak, entah itu adik. Boas tadi mengatakan ada satu lagi yang lebih dekat sebagai penebusmu. Itu saya tafsirkan adalah kakak dari Boas. Kakak kandung dari Boas. Adik langsung dari Elimelek. Jadi Elimelek mungkin anak tertua, anak keduanya satu ini yang disebutkan Boas, dan Boas mungkin anak ketiga. Ruth berkata kepada Boas, kamu harus menebus kami, karena kamu wajib untuk menebus kami. Boas bilang, akan kulakukan. Tapi sebelumnya ada satu lagi kerabat yang paling dekat, saudara paling dekat dari Elimelek, yakni adik kandung langsung Elimelek, baru aku. Kalau nanti dia tidak mau, maka aku akan melakukannya. Ya, coba kita baca Rut pasal 4 ayat 3-4. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek harus dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau menebusnya, tebuslah. Tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali, perhatikan baik-baik, engkau dan sesudah engkau, aku. Itu kata Boas. Jadi rupanya terindikasi di sini bahwa keluarga yang masih hidup, saudara kandung yang masih hidup dari Elimelek, ya tinggal satu ini, ya, dan juga Boas. Kata saudara di sini menggunakan kata la'ahinu. La'ahinu ini juga kata yang keluar ketika Habel lahir. Habel itu saudara Kain. Jadi memang saudara kandung. Perkawinan Levirat itu harus dilakukan oleh saudara kandung. Maka ketika Boas berkata kepada kakaknya yang memang paling dekat untuk menebus Naomi dan Ruth, bahwa Naomi mau menjual milik Elimelek, kerabat kita, saudara kita, yang harus menebusnya, membayarnya ya kalau nggak kamu, aku. Maka silakan kamu tebus. Kamu beli itu. Semua harta dari Elimelek. Kalau Bapak Ibu nanti baca ayat-ayatnya, kakak dari Boas ini berkata, oke, aku mau membelinya. Tapi Boas berkata, kalau kau beli semua warisan dari Elimelek itu, maka kau juga harus mengambil Naomi dan Ruth menjadi istrimu. Salah satu.
untuk mengembalikan memberikan nama keluarga yang tidak dimiliki oleh Elimelek. Kita harus mengembalikan kehormatan Elimelek. Maka ketika kamu nanti menikah dengan Ruth, kalau kamu punya anak laki-laki, maka anak laki-laki yang kau dapatkan dari Ruth itu harus diberi nama atau menjadi pemahaman umum sebagai anaknya Elimelek. Nah, kakaknya Boas berkata, kalau gitu aku nggak mau. Kalau cuma beri tanah doang aku mau, tapi kalau untuk menjadikan Ruth menjadi istriku nggak mau. Kalau gitu aku merusak pusakaku sendiri. Maka kau baik-baik baca nanti pasal 4 dan seterusnya. Maka akhirnya Boas berkata, kalau kau nggak mau, aku yang melakukannya. Aku akan membeli tanah milik saudaraku itu, dan sekaligus juga aku akan menikahi Ruth untuk mengembalikan kehormatan kakak kita Elimelek. Jadi saudara, yang dilakukan Boas di sini adalah sesuatu yang memang berdampak luar biasa, panjang dan lebar, saudara. Bukan cuma sekedar beli dan atau mengawini perempuan cantik yang namanya Ruth. Sebab kalau dia menikahi Ruth, maka kalau dia punya anak, dan itu resiko normal, menikah itu punya anak kan. Kalau nggak ada masalah apa-apa kan pasti punya anak. Nah, anak laki-laki itu bukan lagi anak dia, tapi anak suami dari mendiang istrinya yang sudah mati. Maka nanti kalau misalnya Boas itu punya anak dari Ruth, maka anak laki-lakinya itu itu akan dianggap orang sebagai anaknya Mahlon. Itu yang memang terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik di sini. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya. Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku beroleh menjadi istriku, untuk menegakkan nama orang itu yang telah mati di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap di antara saudara-saudaranya, dan dari antara warga kota kamulah pada hari ini menjadi saksi. Ya, dikatakan tadi penebus itu akhirnya menanggalkan kasutnya. Karena kalau Bapak Ibu sudah mengikuti tentang hukum Levirat dalam program Tamar di hari Selasa yang saya sudah upload di channel ini, saya mengatakan kalau ada seseorang yang tidak mau melakukan kewajiban perkawinan Levirat ini, maka kasutnya harus ditanggalkan, dan perempuan yang menuntut agar kewajiban dia untuk menebus dia itu tidak dapat diperoleh, maka perempuan ini akan mengambil kasutnya dan meludahi laki-laki yang tidak mau menebusnya itu. Dalam peristiwa Tamar juga demikian. Ya, jadi ketika misalnya adiknya suaminya Onan, dalam hal ini Shelah, tidak mau, maka Shelah harus diambil kasutnya, ya. Dan kemudian dalam hukum Levirat ini Tamar harus meludahi Shelah, ya. Dan kemudian Shelah akan dikenal sebagai orang dari kaum yang kasutnya ditanggalkan. Jadi kalau ada laki-laki yang masuk dalam kriteria orang yang kasutnya ditanggalkan, itu akhirnya dipahami bahwa orang ini sebenarnya harus menikahi perempuan atau janda saudaranya sebagai kewajiban dia untuk mengembalikan nama mendiang saudaranya, tapi dia tidak mau melakukan. Jadi itu ada aib lah dalam diri laki-laki. Tapi itu nggak kenapa-napa dikerjakan. Seperti penebus ini nggak apa-apa disebut sebagai bagian dari kaum yang kasutnya ditanggalkan. Karena dia punya argumentasi. Ini kulakukan nggak apa-apa. Karena kalau aku lakukan, seperti yang Boas lakukan, maka dia akan merusak pusakanya sendiri. Karena anak itu akan dianggap sebagai anak dari Mahlon, bukan anak dari Boas. Tapi Boas berkata, oke, ya, aku mau menebus semuanya, aku mau beli semuanya, agar nama orang yang telah mati itu, ya, Mahlon itu, bisa dikembalikan di atas milik pusakanya. Jadi, bagi saya, Boas ini adalah seorang juru selamat. Buat siapa? Buat Naomi, dan terlebih buat Ruth. Ya, bukan sekedar ngomongin birahi di sini. Bukan juga ngomongin soal ketertarikan seksual atau fisik di sini. Ini lebih daripada itu, ya. Dan juga Ruth juga di sini harus dipahami. Boas itu bukan laki-laki muda. Dengan Boas tadi mengatakan, aku sekarang lihat kasihmu yang sekarang ini. Kau bukan mengejar orang-orang muda, baik yang kaya maupun yang miskin. Itu mengindikasikan Boas itu bukan lagi anak muda. Boas itu saudara kandung dari Elimelek, mertuanya Ruth. Jadi Boas ini mungkin sudah berumur, mungkin seusia dengan Naomi. Mungkin saja Boas ini sudah punya juga keturunan yang lainnya dari perkawinan-perkawinan sebelumnya. Pernikahan zaman itu
menikahi beberapa kali perempuan itu hal yang wajar, saudara. Jadi mungkin saja Ruth ini istri keberapa dari Boaz, ya. Tapi meskipun demikian, ketika mereka menikah, Ruth mau menikahi laki-laki tua, akhirnya punya tempat perlindungan, Boaz mau menjadi juru selamat, anak mereka nanti itu akan dikenal sebagai anaknya Mahlon, sehingga Mahlon itu tidak dipermalukan, karena memang akhirnya punya pusaka, nama keluarganya bisa dilanjutkan. Nah, Rut pasal 4 ayat 13 dan juga ayat 17. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dihampirinya Rut. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 17, Rut pasal 4. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi Naomi yang menjadi pengasuh anak ini. Karena memang secara hukum Levirat, anak dari Boaz dan Rut ini menjadi anaknya Naomi atau pengganti dari Mahlon. Anak dari Boaz dan Rut ini bernama siapa? Obed. Obed memang secara fisik, secara darah, genetika, anak dari Boaz dari pernikahannya dengan Rut. Tapi secara sosial, secara pemahaman agamawi orang-orang Yahudi saat itu, Obed itu adalah anak dari Mahlon. Nangkep ya, saudara ya. Jadi yang terjadi adalah sedemikian. Jadi wanita Moab bernama Rut merupakan cucu mantu dari Rahab, yakni perempuan sundal Yeriko yang menjadi nenek moyang Yesus. Kalau kita pelajari bahwa Boaz itu, ya, dalam Matius 1 ayat 5, Salmon, suami dari Rahab, ya, yang saya bilang pengintai, satu dari dua pengintainya Yosua, itu adalah pemimpin dari suku Yehuda, itu menikahi Rahab, jatuh cinta sama Rahab, perempuan pelacur itu. Dari pernikahan Salmon dengan Rahab, itu melahirkan Boaz, si orang kaya ini. Jadi Elimelek juga anak Salmon dan Rahab. Bayangin, saudara. Rahab itu, ibu dari Boaz itu adalah perempuan pelacur, dan Boaz akhirnya memperistri juga perempuan kafir dari Moab bernama Rut. Kemudian Boaz memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Dan kemudian kita tahu Isai memperanakan Daud. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir ini menarik. Rut itu adalah siapa? Rut itu adalah kakek nenek buyut dari Daud, Raja Daud. Dan Rut ini punya mertua perempuan yang namanya Rahab, mantan pelacur. Dan dari garis silsilah Tuhan Yesus kita, ada dua perempuan yang luar biasa, yakni Rahab dan Rut. Satunya perempuan berdosa, pelacur. Satunya lagi perempuan kafir, orang Moab. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari Rut? Miliki iman yang benar, saudara. Rut ketika masuk ke keluarganya Naomi, dia bertemu dengan Adonai. Dan dia tidak mau lepas jauh dari Adonai. Makanya dia berkata, aku gak mau meninggalkan kau. Di mana kau tidur, aku tidur, mertuaku. Bangsamu, bangsaku. Allahmu, Allahku. Kemudian juga Rut mengekspresikan iman juga dengan benar. Jadi bukan cuma percaya kepada Adonai, tapi dia mau mengikuti, ya, Adonai itu. Mengekspresikan imannya. Rut berpikir, kalau aku kembali ke rumah orang tuaku, akan kembali menjadi penyembah berhala. Dewa-dewi milik orang tuaku. Aku sudah mengenal Adonai. Maka mau gak mau, meskipun harus jauh, sampai mati gak ketemu lagi dengan orang tuaku, tapi aku gak mau tinggalkan mertuaku. Karena kalau kembali ke Bethlehem, disitulah pusat semua orang-orangnya menyembah Adonai. Yang ketiga, belajar Rut bertanggung jawab. Kalau Rut sampai di Bethlehem, dia hanya ongkang-ongkang kaki, dia tidak mau bekerja, dia tidak mau bersusah payah, dia nggak mau bertanggung jawab atas nasib mertuanya. Maka Rut nggak mungkin ketemu Boaz. Dan saya yakin Boaz nggak mungkin menikahi Rut. Kalau memang Naomi akhirnya minta, kamu harus wajib menebus kami, karena kau adalah adik dari Elimelek. Kau secara hukum Taurat, dalam budaya kami, kau harus menebus kami. Elimelek bisa saja, maafkan saya, Boaz bisa saja, aku nggak mau. Ya tinggal copot kasutnya, terus dia diludahi sama Naomi, diludahi sama Rut, selesai. Dia disebut sebagai orang yang menanggalkan kasutnya, nggak apa-apa. Nggak akan ada dampak apapun dari hal itu. Tapi Boaz akhirnya menikahi Rut. Kenapa? Karena Rut mau bekerja. Jadi apa yang Boaz dengar tentang Rut dari orang-orang Bethlehem, yang dapat informasi dari Naomi,
itu dia lihat dengan mata kepalanya. Dan saya yakin juga Ruth pasti elok parasnya. Sebagai orang Moab yang mau menikah dengan orang kaya yang namanya Mahlon, ya tentu Ruth berpikir, aku akan jadi istri orang kaya. Sebaliknya dari Mahlon juga mau menikahi perempuan kafir Moab, tentu pilihannya akan jatuh pada perempuan paling cantik yang dia bisa temukan di Moab itu kan. Jadi logika ini masuk akal. Dan akhirnya karena Ruth bekerja keras, bertemulah dia dengan Boas. Boas jatuh hati. Ruth juga mau mengikuti nasihat suaminya dan akhirnya hidupnya bahagia. Dia sampai matinya tidak sendirian, nggak sebagai janda, tapi punya tempat perlindungan, punya suami. Suaminya bukan orang biasa, mungkin sudah tua, tapi suaminya adalah anak dari Salmon. Salmon itu siapa? Suami dari Rahab. Siapa Salmon? Satu dari dua pengintai, pemimpin orang Yehuda. Makanya nggak heran Elimelek anak dari Salmon dan Rahab kaya, begitu juga Boas. Dan Ruth akhirnya bukan saja menikahi, sempat menikahi Mahlon, cucu dari Salmon, tapi juga menikahi Boas, anak dari Salmon. Orang yang sangat kaya raya, tentu hidupnya terjamin. Ini juga kita bisa pelajari dari kisah ini yang taat sama orang tua. Ya, Ruth benar-benar taat sama mertuanya. Apa yang mertuanya sarankan, kamu nanti datang malam-malam ke tempat pengirikan ya, karena ini musim mengirik. Nanti perhatikan baik-baik, kamu harus perhatikan baik-baik. Kalau nanti Boas tertidur, habis makan, habis minum, dia kecapean, kamu menyelinap di bawah selimut kakinya, dan diam di situ sampai nanti apa yang terjadi. Dan itu penuh resiko, ya. Ya, itu juga bisa resikonya macam-macam. Ini masih 50-50, saudara. Dan Ruth mengikuti Naomi, perintah Naomi. Karena Naomi sudah tahu, memang sudah sewajarnya Boas harus menebus. Maka untuk bisa jadi pemicunya, ya harus ada triggernya. Nah, salah satu yang dilakukan adalah tadi. Dan Ruth mentaati Naomi, sehingga akhirnya semua jadi indah. Jadi berkat itu akan kita peroleh kalau ada taburan-taburan benih yang kita lakukan, saudara. Jadi semoga dalam cerita Ruth ini saudara diberkati dan akhirnya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita alami dalam keseharian kita. Ruth diberkati Tuhan. Kalau kemarin kita belajar, Rahab diberkati Tuhan. Sebelumnya kita belajar, Tamar diberkati Tuhan. Baik Tamar, Rahab, dan Ruth, kalau kita mau jujur, itu bukan perempuan ideal. Semua punya kelemahan dan punya dosa. Tapi semuanya dilakukan dengan tulus, dan akhirnya Tuhan pakai cerita mereka, dan bahkan Tuhan pakai menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, saudara, demikian dulu program ini. Semoga program Ruth ini jadi berkat buat saudara. Dan minggu depan dalam Living Wisdom kita akan bicarakan dua perempuan tersisa dalam sisilah Tuhan Yesus di Matius 1 ya. Semoga dengan kita belajar 5 perempuan ini, meskipun saya laki-laki kita belajar banyak, apalagi saudara kalau saudara perempuan, kita belajar dari perempuan-perempuan ini bagaimana kita bisa mengekspresikan iman dengan benar dan akhirnya menjadi orang yang hidupnya diberkati. Kalau sudah diberkati, tolong di-subscribe, di-like, di-share program ini. Bawa dalam doa agar program ini semakin jadi berkat. Dan kalau ada berkat lebih yang mau kutitipkan, menabur di program ini, dengan sukacita kami akan menerimanya. Dan kami akan pakai untuk mengembangkan program di channel YouTube The Warriors ini semakin hari agar semakin jadi channel digital, pelayanan digital kami yang akan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat kebersamaannya dan dukungannya buat kami. God bless you all.